Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 23 IF 1102 untuk membahas terkait tugas besar wawasan global TIK kami untuk mereview jurnal dengan topik cybersecurity. Next. Berikut merupakan anggota kelompok 23. Yang pertama terdapat Afrul Lintang Maharani dengan NIM 258, Gilbran Alfaris Prima dengan NIM 267, Natasha Intan Sukmajuwanti dengan NIM 279, dan Syahrul Ramadhani dengan NIM 261. Next. Di bawah ini merupakan daftar jurnal yang akan kami gunakan untuk mereview dan menganalisis. Berikutnya akan disampaikan satu persatu review jurnal, hasil review jurnal dari kelompok kami, dimulai dari jurnal 1 dan 2 yang akan dipresentasikan oleh Kak Syahrul. Silakan Kak Syahrul. Oke, baik. Untuk jurnal yang pertama itu judulnya itu peningkatan keamanan server GraphQL terhadap serangan DDoS dengan tipe bot attack menggunakan metode rate limiting. Penulisnya itu Dias Firdaus, Idi Sumardi, Ginanjar Nugraha, tahun terbitnya itu 2024. Untuk isi jurnalnya itu yang pertama ada identifikasi masalah. GraphQL rentan terhadap serangan bad DDoS karena fleksibilitasnya menggabungkan query dalam satu permintaan. Untuk tinjauan pustaka itu red limiting sebagai teknik mitigasi utama terhadap serangan bad yang membebani server. Metode penelitian itu eksperimen terhadap performa server GraphQL dengan dan tanpa rate limiting. Hasil penelitian penggunaan GPU menurun dari 4,8% menjadi 0,86% dan memori dari 87 MB menjadi 4,9 MB. Lonjakan beban dibatasi hanya 5 detik awal. Untuk analisis jurnal tuh yang pertama ada kelebihan studi teknis yang aplikatif dan relevan. Jurnal ini juga dilengkapi data empiris dan solusi konkret. Kekurangannya itu jurnal tidak membahas dampaknya terhadap user experience dan tidak membandingkan metode mitigasi lain. Next. Untuk jurnal yang kedua itu judulnya Kesadaran Keamanan Siber pada Kalangan Mahasiswa Universitas di Kota Batam. Untuk penulisnya itu Tony Tan, Endi Sama, Tony Wibowo, Gautama Wijaya, Osei Enoch Puakie, tahun terbitnya itu 2024. Untuk isi jurnal itu yang pertama identifikasi masalah. Rendahnya tingkat kesadaran keamanan siber mahasiswa di Kota Batam. Yang kedua, tinjauan pustaka, standar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebagai tolok ukur kesadaran. Metodologi penelitian survei kuantitatif terhadap 469 mahasiswa dari 5 universitas. Selanjutnya ada penelitian. Hasil penelitiannya itu mayoritas mahasiswa tidak memperbarui perangkat lunak, memakai ulang password, dan membagikan info pribadi di media sosial. Untuk analisis jurnalnya itu kelebihannya tuh jurnal fokus pada kelompok penggunaan digital aktif. Jurnal ini juga memiliki representasi data kuat dan relevan. Kekurangannya itu jurnal ini tidak mengupas faktor penyebab perilaku tersebut dan rekomendasi masih umum dan belum terukur. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pada jurnal keempat, jurnal berjudul Perkembangan Sistem Pertahanan atau Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi. Oleh Matkul Rizky, membahas bagaimana ancaman siber sudah jadi bagian penting dalam pertahanan negara. Penulis meninjau literatur pertahanan dari level nasional dan internasional dan menemukan bahwa Indonesia masih tergolong lemah dalam sistem keamanannya dan mengalami kerugian besar akibat kejahatan siber. Kelebihan jurnal ini adalah pembahasannya yang sangat luas, menggunakan data global dan nasional, serta mengenalkan konsep human security. Tapi sayangnya jurnal ini belum menyentuh strategi praktis atau kebijakan yang sedang berjalan, jadi masih agak teoritis. Lanjut ke jurnal kelima, yaitu keamanan siber sebagai fondasi pengembangan aplikasi keuangan mobile. Studi literatur mengenai cybercrime dan mitigasinya.
Jurnal ini berfokus pada risiko besar yang dihadapi fintech dan mobile banking terhadap serangan siber. Penelitian ini pakai metode literatur review dari 26 artikel dan menyimpulkan bahwa risiko datang dari faktor internal kayak SDM dan sistem, serta eksternal seperti malware dan regulasi. Oleh karena itu, solusi mitigasi harus dilakukan menyeluruh. Kelebihan jurnal ini adalah rekomendasinya yang sangat aplikatif dan disertai studi kasus nyata seperti serangan ke BSI. Tapi kekurangannya, jurnal ini belum punya validasi lapangan dan tidak membandingkan strategi mitigasi dengan negara lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk review jurnal kelima dengan identitas jurnal yakni judulnya Understanding Indonesia's Cybersecurity Policies dengan Opportunities and Challenge in the Digitalization Transformation Era dengan penulis Dimas Febriawan dan Hizra Marisa dan tahun terbit 2024 dan bersumber pada Joel volume 5 nomor 1 halaman 13 sampai 21. Isi jurnal ini membahas terkait masalah transformasi digital dan yang menimbulkan tantangan baru bagi kebijakan keamanan siber nasional dengan tinjauan pustakannya mengkaji konsep kebijakan, literasi digital, dan 3 stakeholder utama yakni negara, netizen, dan komunitas global. Yang ketiga, metodologi penelitian yang digunakan oleh jurnal ini adalah studi literatur terhadap kebijakan dan struktur ruang siber dengan hasil penelitian yang dihasilkan adalah perlu konsensus antara kendali negara dan kebebasan digital warga serta peran penting literasi digital. Lalu, jurnal ini memiliki kelebihan yakni menggabungkan akses teknis dan sosial politik dan menganalisis aktor dan struktur ruang siber. Namun, di balik kelebihannya itu, jurnal ini masih tidak mengevaluasi kinerja lembaga siber nasional secara spesifik dan minim data lokal atau studi kasus konkret. Next. Yang keenam yakni review jurnal dengan berjudul Analisis Keamanan Siber dalam Konteks Pertahanan Maritim Indonesia oleh Muhammad Saiful Alam dan Muhammad Ali Nugroho serta Fajar Adha. Jurnal ini terbit pada tahun 2024 dengan sumber JIIP volume 7 nomor 8 halaman 8289 hingga 8292. Jurnal ini membahas terkait masalah infrastruktur maritim yang kritikal rentan terhadap serangan siber dan belum terlindungi optimal. Jurnal ini meninjau pustaka yakni penggabungan prinsip ilmu pertahanan dengan strategi keamanan siber. Metodologi yang digunakan oleh jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal ini adalah diperlukan strategi adaptif, penguatan SDM, dan kerjasama lintas lembaga untuk menghadapi ancaman siber maritim. Lalu, jurnal ini memiliki kelebihan yakni jurnal fokus pada sektor strategis yang jarang dikaji oleh orang lain serta relevan dengan kebijakan pertahanan nasional Indonesia. Kekurangannya, jurnal ini kurang menyajikan data empiris dan minim sekali studi komparatif dengan negara maritim lain. Selanjutnya, untuk jurnal 7 dan 8 akan disampaikan oleh Afralinta. Baik, untuk jurnal ke-7 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Keamanan Cyber Terhadap Kejahatan Cyber di Indonesia ini ditulis oleh Yusuf Daeng, Jimmy Levin, Carolina, Muhammad Razak Prayuda, Nindi Putri Ramadhani, Noverto, dan juga Virgio pada tahun 2023. Isi jurnalnya itu mengangkat masalah tentang kejahatan cyber meningkat di Indonesia, sementara implementasi sistem keamanannya belum optimal. Tinjauan pustakanya, UU ITE, dan data dari National Cyber Security Index digunakan untuk menyoroti lemahnya sistem nasional. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dari berbagai tulisan dan laporan kejahatan cyber nasional. Hasilnya, Indonesia menduduki peringkat ketiga terendah dalam G20 dalam keamanan cyber. Sistem saat ini belum bisa mengantisipasi kejahatan secara maksimal. Nah, kelebihan jurnal ini memberikan konteks hukum dan statistik global, juga menyoroti urgensi penanganan kejahatan cyber. Kekurangannya, jurnal ini tidak menjelaskan langkah teknis konkret dalam peningkatan keamanan dan terlalu deskriptif tanpa eksplorasi strategi kebijakan. Untuk review jurnal ke-8 atau jurnal terakhir, judulnya Systematic Literature Review atau SLR, Dampak Pemanfaatan Artificial Intelligence untuk Meningkatkan Cybersecurity yang ditulis oleh Arthur Gregorius, Rizky Ahmad Fahreza, Bilal Alkindi, Fedi Setio Pribadi, dan Rizky Aji Aprilianto pada tahun 2024. Identifikasi masalahnya adalah ancaman cybernya
semakin kompleks sehingga dibutuhkan pendekatan baru seperti AI untuk mendeteksi dan merespon ancaman. Sementara AI dapat mendeteksi pola anomali, mengenali ancaman baru, dan memberikan respon cepat melalui machine learning dan neural network. Metodologi yang digunakan adalah Systematic Literature Review atau SLR terhadap 20 artikel dari Science Direct dan Google Scholar pada tahun 2019 sampai 2024. Hasilnya, AI berperan signifikan dalam memperkuat sistem deteksi dan respon keamanan cyber. Namun, tantangan seperti kerentanan perangkat lunak AI tetap ada. Nah, dalam jurnal ini kelebihannya pendekatan metodologisnya sistematis atau SLR dan fokus pada penerapan AI yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kekurangannya, jurnal ini kurang penjelasan mendalam terhadap konteks implementasi AI di Indonesia dan tidak adanya analisis kuantitatif dari studi yang direview. Baik, terima kasih. Itu dia presentasi dari tugas dari kelompok 23, kelompok cyber security untuk tugas WGTIK kita. Terima kasih.